balik lagi sama kita di Eurasian Girls Diaries. Nah, jadi sekarang kita lagi ada di mana museum di Korea. Kita bakal tahu ke kalian semua tentang salah satu sejarah dari salah satu tokoh filsuf terkenal, yaitu Maulana Jalaluddin Rumi, yang dimana karyanya juga dikenal, syair-syairnya juga dikenal dan diartikan, ditranslatekan ke banyak bahasa nih. Tetap ikutin terus keseruan kita. Stay tune. Salah satu tempat paling ikonik di Konya. Perjalanan kita dimulai dari Aladin TPC melewati Hukumet Medan. Kita akan menikmati suasana kota Konya sambil jalan kaki nih, melihat berbagai bangunan bersejarah, masjid-masjid indah, air mancur, dan keindahan kota yang khas. Akhirnya kita tiba di area Mevlana Museum, tempat yang bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga tempat refleksi spiritual. Nah, sekarang kita menuju pintu masuk Mevlana Museum. Kabar baiknya, masuk ke museum ini tidak dikenakan biaya sepeser pun. Biasanya museum ini buka setiap hari, kecuali hari Senin, dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Jadi pastikan kalian datang sebelum jam tutup ya. Museum Mevlana adalah salah satu tempat paling bersejarah di Konya. Museum ini dulunya adalah kompleks tempat tinggal Mevlana Jalaluddin Rumi, seorang penyair, filsuf, dan sufi terkenal. Di sekitar museum, kita bisa melihat banyak makam yang merupakan istirahatan terakhir murid-murid dan pengikut Maulana. Museum ini setiap harinya selalu dipenuhi turis dari berbagai negara. Bahkan, beberapa di antara mereka rela melakukan perjalanan jauh demi mengenal lebih dekat ajaran Mevlana. Tempat ini adalah bukti bahwa pesan Rumi melampaui batas negara dan budaya. Cinta, perdamaian, dan kebijaksanaan itulah yang membawa orang-orang dari seluruh dunia ke sini.
Maulana Jalaluddin Rumi wafat pada 17 Desember 1273, tepat di abad ke-13. Setiap tahun, tanggal ini diperingati sebagai Sebi Arus atau malam pertemuan. Tidak hanya makam Maulana, di sini juga terdapat makam keluarganya termasuk ayahnya, Bahauddin Walad, serta para muridnya yang berperan penting dalam menyebarkan ajaran Mevlevi ke seluruh penjuru dunia. Di dalam museum ini juga terdapat berbagai peninggalan bersejarah yang memiliki nilai spiritual dan historis yang tinggi. Di sini juga terdapat beberapa peninggalan beliau, seperti kopiah, mushaf Al-Quran kuno, jubah dan pakaian, yang menggambarkan kesederhanaan hidupnya sebagai seorang sufi. Salah satu peninggalan yang paling istimewa adalah Sakal Syarif, yaitu sehelai rambut janggut Nabi Muhammad SAW yang disimpan dalam wadah berhiasan emas dan bludru. Museum ini juga dihiasi dengan ornamen kaligrafi yang luar biasa indah. Dinding dan atapnya dipenuhi ukiran ayat-ayat Al-Quran dan kutipan sufi. Sekarang kita sedang berada di halaman Museum Maulana nih. Ada beberapa barang yang menarik banget loh di sini, dan aku bakalan ajak kalian untuk lihat lebih dekat.
kehidupan sederhana beliau sebagai seorang sufi yang mengutamakan kebijaksanaan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bagian yang paling menarik adalah dapur sufi, matbah syarif. Dalam tradisi sufi Mevlevi, dapur dianggap sebagai tempat pendidikan pertama bagi calon darwis. Sebelum resmi menjadi murid, seseorang harus menjalani masa pelatihan di dapur, membantu memasak, dan melayani para sufi lainnya. Ini melambangkan kesabaran, kesederhanaan hati, dan pengabdian sebelum mereka bisa naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Banget loh, ini adalah tasbih raksasa yang dulu digunakan para sufi untuk berzikir. Berbeda dengan tasbih biasa yang digenggam, tasbih ini dulu digantung di pohon, lalu mereka menggoyangkannya untuk menghitung zikir. Praktek ini melambangkan kebersamaan dalam berzikir dan memperkuat hubungan spiritual dalam komunitas sufi. Tidak jauh dari sana terdapat makam istri Maulana, Fatimah Hatun. Sebagai pendamping hidupnya, beliau menjadi bagian penting dalam perjalanan spiritual Maulana.